Oke. Udah? Kali ini udah dong. Mulai? Udah mulai. Oh, boleh pulang? Jangan. Karena ini adalah duo WhatsApp. WhatsApp tau? Apa? Wesley dan Harpa. WhatsApp. Masuk ya. Bisa. Iya kan, Harpa WhatsApp. Ini WhatsApp mau sponsor nggak ya? Oke, ini kita agak beda sedikit latar belakangnya. Jadi nanti ini panjang nih urusan. Nanti ini Persija, nanti Persib, ntar gantian. Ini kebetulan adanya ini soalnya lagi di tempat orang. Oke. Nanti gue minta kaos Atep. Nah, sip. Lagi di Persija. Enggak, dia di mana, di Bangka ya? Bukan. Tangerang ya? Jadi bahas. Liga 2 dia. Ya udah, oke, kali ini kita mau bahas soal masih Ole sih, tapi bukan Ole soal sedikit gimana nasib dia, lalu kemudian ntar kedepannya gimana. Nah, ini oleh si Tumorang atau bukan oleh si Marpaung. Oleh Marpaung. Ole Gunnar Solskjaer, pelatih Manchester United. Nasibnya sampai kapan nih, Bang? Kira-kira? Ngeri ya. Jangan-jangan non Spurs dipecat lagi. Kabarnya ceritanya ya, kesabaran dari manajemen United mulai tipis. Ya. Mulai tipis, habis kelamaan berikan kesabaran. Gue bilang berkali-kali, kalau dia bukan legenda Man United, kalau dia bukan orang yang santun, kalau dia bukan media darling, kalau dia bukan fans darling, mungkin udah cepet loh dipecat. Meskipun mereka harus bayar kompensasi yang ya ilah, lo Mourinho aja belum beres-beres gitu, bayar gajinya, mecat lagi. Tapi kan kompensasi itu harus diikuti dengan kepuasan prestasi. Kan sponsor juga butuh tim yang berprestasi. Betul. Penonton juga mau datang ke stadion karena berharap ada prestasi. Jangan sampai mereka udah putus harapan dengan Ole. Itu yang berbahaya. Nah, kabar-kabarnya mulai menipis itu kenapa? Lawan-lawan di depan itu adalah penghakiman yang bertubi-tubi kan? Ya, lawan Spurs nanti kan? Ya, Spurs, kemudian ada Atlanta. Ini gue ngeri di Atlanta ini. Iya, kemarin aja bisa golin 2 di Old Trafford ya. Old Trafford bisa kebobolan 2, habis itu kebobolan 5 dari Liverpool. Ini pertahanan yang menurut gue komposisi ketika Ole tidak percaya sama tim backupnya. Ya, Eric Bailly ya, yang sebenarnya kenapa nggak dimainin sih? Menurut Bang Wes? Bukan bulan pembelian dia mungkin, tapi waktu Bailey Eric Bailly main lawan duet Lindelof lawan Liverpool kan kalah 2-4 juga, Bos. Iya, sama aja. Ya, tapi paling tidak ada perubahan yang lu membuktikan bahwa pemain cadangan lu bukan pemain yang buangan. Gila lu. Dan kalau ini nggak dijaga, gue ngerinya kepercayaan para pemain itu yang menjadi persoalan berat bagi manajemen untuk melangkah ke depan. Tapi ada gini nggak kemungkinan gini, Ole Gunnar itu bahwa ini pemain termahal di dunia back. Ya kemudian kalau gue cadangin ini bisa jadi isu. Ada gitu nggak? Karena 3 pertandingan terus bahkan kalau kita setuju ya tuh gol-gol semua kayaknya ada andilnya dia tuh 11 gol kebobolan tuh. Nggak apa-apa lu pemain termahal, back termahal. Kepentingan tim adalah yang terutama kan. Biarkan dulu Maguire pulih. Sekarang ya udah cederanya lama pulihnya, hatinya yang lu berat. Kenapa? Dia kapten loh, menanggung semua beban tim ketika para pemain udah nggak mulai percaya lagi, tuh kan? Ada penampakan. Fans Ole itu udah nggak percaya lagi sama Ole sebagai kan kapten harus menjembatani. Kapten adalah suara pemain dari pelatih ya. Di pemain. Nah, ketika dia harusnya menjadi jembatan hubungan pelatih pemain, tapi pada saat yang sama dia jadi bully-bulian media massa, bully-bulian sosial media. Berat banget. Oleh lu bertanggung jawab atas penurunan performa Maguire. Iya, jadi memang itu yang gue bilang berkali-kali, orang kelihatannya respect dengan Ole, tapi it's enough ya buat dia. Ini mungkin kalimat yang dulu juga gue sebagai fans Arsenal, waktu itu gue diwawancarain sama Rob, kalau lu tahu itu Arsenal Fan TV, sekarang main FTV. Gue bilang sama Wenger, thanks for what he's done, but it's enough gitu. Mungkin sama seperti itu. It's time to say goodbye. It's time to say goodbye, betul. Nah, itu soal kondisi MU ya. Jadi lawan Spurs nanti mungkin juga salah satu penghakiman. Dan Fabrizio Romano sudah mengatakan ada apa namanya? Ada pembicaraan dengan beberapa pelatih. Tapi kita nanti dulu kita akan bicara buntut dari semua kekacauan ini. Ketika Sir Alex Ferguson 2013. Bang Wes melihat apakah ini kelamaan pensiunnya atau kecepatan? Sehingga akhirnya mereka tidak bisa merebuild kekuatan mereka yang sudah mereka bangun 20 tahun lebih. Pertama, kecepatan 26 tahun melatih sebuah klub. Kelamaan. Kedua, dia tahu dia turun pada saat persaingan itu tidak lagi seberat seperti dia berjaya. Maksudnya nggak apa nih? Kalau dia masih bertahan sampai sekarang, Harpa, masuk tiba-tiba Pep,
Oh iya, Klopp. Masuk Klopp. Tuchel. Carlo Pochettino lah kalau mau dimasukin ya. Conte. Iya, Conte betul. Nuno. Pemain dari non Britania Raya, pelatih-pelatih, maksud saya pelatih. Sir Alex belum tentu, belum tentu dia akan bersinar dengan gemilangnya 26 tahun di MU kalau pelatih-pelatih yang non Britania Raya udah banyak datang, nggak hanya Wenger. Mourinho dia bisa atasi loh. Satu orang ya. Satu Mourinho. Dan itu pun dia berapa kali kan Chelsea akhirnya bisa merebut gelar. Okay. Persaingannya kan nggak seperti sekarang. 3-4 tim ya. Astaga, sekarang 3 tim lah. Chelsea, Liverpool sama City. Tiga-tiganya ganas-ganas semua. Iya. Nanti kalau misalkan ganti ada pelatih lagi, Conte tiba-tiba datang. Iya. Siapa nggak tahu mau ke Newcastle belum lagi nanti kan? Bangkit ada 4 tim. Iya benar. Apalagi dengan usia. Tapi kan gini, usia waktu dia pensiun umur 72 ya? 74 ya? 74 sekitar 70-an lah. Sebenarnya kan untuk pelatih itu masih oke lah. Ya karena ya Pak Luhut aja umur 70 berapa tuh? Masih oke, masih bisa memimpin. Luhut melatih klub mana? Dia satu negara loh, bukan hanya klub. Ayo bang, harusnya kan Luhut bisa lebih lama dikit lah. 70 sekian dan masih running terus. 74? Oh iya, Sir Alex pensiun 72. Iya. 72 udah tua lah gitu pelatih. Udah tua ya? Gini Harpa, melatih klub itu kan penuh dengan tekanan. Iya. Salah sedikit, salahnya seminggu. Iya. Bikin kesalahan dihakimi oleh semua gitu. Nah tekanannya ketika invest datang, penonton datang, semuanya mau menang. Makin besar tekanan ya? Tekanan makin besar. Oke. Usia 72, kebayang nggak mau ngapain 72 tahun? Nggak mudah 72 Tapi tahun. Tapi memang berat sih. Beratnya gini kalau aku lihat ya. Karena kalau menurut survei ini pendukung MU kan 1/6 dunia katanya. Jadi sekitar 1 miliar. Sementara penduduk Indonesia cuma 250 juta, jadi beratan Ferguson lah, makanya dia lebih cepat mundur mungkin ya. Nah, tapi ya memang susah lah kita untuk melihat apakah dia kecepatan atau lambat. Kalau aku sih mikir, ya MU kurang mempersiapkan masa setelah Ferguson. Itu sih kalau menurut aku ya, cepat atau lambat itu relatif. Sepakat. Nah, itu kita tinggalkan soal Ferguson, kita sekarang melihat ke depan. Ini kan seandainya Palu Godam itu dipukul sama Glazer family, oke, enough is enough. Iya. Kita bicara, karena Fabrizio Romano juga sudah mengatakan ada talks nih, ada pembicaraan dengan Conte. Dan Conte katanya nih, dia untuk pertama kalinya mau menangani MU di tengah musim kalau memang vacant-nya itu udah tersedia. Nah, kira-kira secara umum dulu deh, kalaupun Ole dipecat, siapa pelatih yang cocok untuk menanganin MU? Tadi bicara Conte. Iya. Gue nanya, pernah nggak Conte melatih tim, entah itu klub atau timnas lebih dari 3 tahun? Kayaknya jarang ya. Nah, Chelsea juga sekitar 2,5 tahun kalau nggak salah. Dipecat. Iya, dipecat. Juve, timnas Italia, nggak ada yang lebih dari 3 tahun. 3 tahun maksimal melatih. Jadi Bang Wes mau mengatakan marwahnya MU ini beda dengan gayanya Conte. Tuh. Okay. Kalau Conte mau dikontrak panjang 5 tahun, dia pasti punya harapan dari awal. Berarti ubah semua nih jajaran. Harpa kalau kita mengganti pelatih itu bukan hanya ganti satu pelatih. Jajarannya juga. Sampai ke akademinya juga dia mau. Sampai Pep Guardiola kan kontrol semua itu. Kenapa? Dia butuh pemain yang dibeli sama pemain yang dilahirkan oleh akademinya. Kalau semuanya dibeli, ya tekor juga kan klubnya. Mau nggak manajemen MU mengganti pelatih? Berarti mengganti jajaran-jajarannya. Paling tidak staf pelatih dari tim sampai berapa Carrick atau siapa ganti semua. Itu yang akan bentrok juga dengan struktur manajemen yang memang sudah punya orang-orangnya di situ ya. Nah, itu yang juga nggak membuat manajemen MU gampang mengganti pelatih. Oke. Kalau Conte kita singkirkan, kira-kira ada nggak calon lain yang mungkin kira-kira fit in nih menangani MU kalaupun Ole dipecat? Sebenarnya gue tuh berharap gini, kalau misalkan ada mantan pemain MU lah, Laurent Blanc mungkin setahun. Oke, buat transisi. Buat dia mengenal tim yang dilatih itu. Karena kalau lu bawa Conte atau siapapun yang di luar MU, lu butuh adaptasi pengenalan lagi. Sementara waktu itu berjalan begitu cepat dalam persaingan, lawan-lawan lu udah perubahan cepat banget gitu.
bukan membangun dari awal. Newcastle mungkin akan membangun dari awal. Mereka harus punya sabar waktu 5 tahun. Nggak ada waktu 5 tahun bagi fans MU. 1 tahun aja harus ada gelar. Iya. Karena lagi-lagi bebannya kan ke sponsor, bebannya ke fans yang luar biasa banyaknya. Betul. Kemudian harapan dari pemain-pemain muda, gue jalan nih akademi MU, bakal kepake nggak di tim senior? Mending pindah nggak gue? Ya. Itu tantangan juga ya. Iya, mengelola klub itu nggak semudah save oleh out, oleh stay. Nah, jajan panjang hitung-hitungannya. Jadi memang nggak gampang cari pengganti Ole ya. Mau Conte, mau siapa. Tapi kalau tadi dari kesimpulannya Bang Wes, kalaupun memang harus diganti, haruslah orang yang sedikit banyak tahu jeroannya MU. Kira-kira begitu. Jadi Laurent Blanc itu siapa lagi kira-kira? Atau Michael Carrick naikin? Kenapa sih kok nggak ada yang pernah nyebutin Michael Carrick? Mungkin gue nggak tahu lisensinya dia dapat buat pelatih kepala belum. Gue nggak tahu. Itu ya kondisinya. Karena kalau kategori tadi aku menganyam UEFA A kan lisensinya A UEFA. Kalau melanjut bridging tadi yang Bang Wes katakan kan ya harusnya Michael Carrick udah pasti dong tahu luar dalam gitu. Kenapa orang jarang menyebut dia? Sini aku tiba-tiba pop up aja gitu. Si hitung-hitungannya banyak loh pemain legenda sepak bola dari Inggris itu yang nggak mau jadi pelatih. Iya ya, itu juga ya masalahnya ya. Jadi pemain enak, diaturin, selesai pertanding, selesai pulang. Jadi pelatih kan lu harus mempersiapkan lagi. Dan pelatih di Inggris kan jadi manajer. Iya, semuanya ditanganin mengelola tim, bukan hanya melatih tactical game. Mengelola klub ya. Mengenangani semuanya. Jadi maaf ya, legenda Inggris kita susun yuk berapa banyak yang mau jadi pelatih, yang mau jadi manajer. Legenda ya. Legenda ya. Legenda itu maksudnya istilahnya punya. Paling dulu terakhir Kenny Dalglish ya. Kenny Dalglish itu Inggris bukan sih? Scotland. Iya jarang ya. Jarang. Nggak Brian Robson. Gagal. Ya gitu-gitu aja lah. Gitu-gitu aja. Oke. Nggak ada yang mau kayak Paul Ince. Dia ngambil terus dia bilang dia ngomel kan. Orang kulit hitam nggak dikasih megang klub besar. Padahal nggak ngaruh sebenarnya semuanya ya. Putih hitam nggak ada yang. Tapi ada nggak pelatih kulit hitam di tim besar Inggris? Bukan gua rasis. Di klub tapi itu keluhannya Paul Ince. Oke. Itu panjang lagi lah kalau. Itu tema lain. Tapi memang benar kalau jadi pelatih kepala itu gue ingat waktu itu di final Piala Liga Champions 2016. Waktu itu Zidane jadi pelatih kepala Real Madrid. Satu pertanyaan wartawan adalah bagaimana perasaan lu sebagai jadi pelatih kepala Real Madrid. Dia bilang karena 2014 dia asisten si Carlo Ancelotti kan. Dia ketawa ambil megang pala, Bang. Pusing. Jadi pusing. Nah, supaya kita nggak pusing, kita sudahi dulu nih podcast kita kali ini. Terima kasih Bang Wes. Kita ada duet terus. Semoga kita maju bersama lah channelnya. Oh ya, WhatsApp. Dua WhatsApp. Wesley dan juga Harpa. Jangan lupa subscribe channel gua dan juga channel Bang Wes. Namanya Wesley Utagalung. Siap. Channelnya, oke? Sama-sama kita menikmati sepak bola melalui channel. Channel kok begini nih? Mungkin disangkanya sama belakang nih. Dah. Oke.